الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita, dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka menjadi kewajiban kita adalah sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah, kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah, kata Allah, tapi kalau tidak bersyukur balasanku amat pedih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Selaku khatib hari ini saya mengajak, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan. Saya sering memberikan ilustrasi, enggak usah jauh-jauh lah dengan perintah dan larangan Allah, aturan yang ada di tempat kita kerja. Kalau aturan itu kita patuhi dengan baik, pasti ada reward, ada penghargaan yang diberikan pimpinan kepada kita. Tapi sebaliknya, apabila yang sudah kita sepakati aturan itu kita langgar, maka pasti ada punishment, ada sanksi juga. Kalau sanksinya sekedar mutasi, masih ada harapan kita masih ada penghasilan. Sanksi penundaan kenaikan pangkat atau untuk sekolah misalnya, kita masih ada rezeki, masih ada harapan. Tapi kalau sudah pemberhentian tidak dengan hormat, na'udzubillah, apa yang sudah kita bangun selama ini tidak akan ada artinya sama sekali. Apalagi dengan aturan yang digariskan oleh Allah. Karena itu kita sering mengingatkan dalam kesempatan khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan Jumat yang waktunya amat terbatas, saya akan menyampaikan tentang aplikasikan 3K, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Walaupun kita saat ini sudah berada pada 8 Jumadil Awal, kita tidak lagi berada pada bulan Rabiul Awal di mana biasa kita memperingati Maulid. Tapi saya melihat fenomena yang luar biasa. Kadang-kadang sudah menjelang masuk bulan Rajab, orang masih mengadakan peringatan Maulid dalam rangka mencontoh, menteladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, di Madinah orang berkumpul di rumah Fatimah, yaitu putri Rasulullah, karena Rasulullah yang selama ini dihormati telah meninggal dunia. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, dalam situasi seperti itu, maka muncul Sayyidina Umar bin Khattab dengan pedang terhunus. Dia mengatakan kepada seluruh yang hadir, siapa yang berani berkata Muhammad wafat, akan kupenggal batang lehernya. Seolah-olah Umar tidak percaya apa yang terjadi pada saat itu. Dan anehnya tak seorang pun yang mampu untuk menghalangi daripada Umar bin Khattab. Maka muncullah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau. Dia menyampaikan, wahai saudaraku Umar, bukankah ketika beliau masih berada di tengah-tengah kita, dia pernah membacakan ayat ini? Ayat itu pun tadi saya bacakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Apakah kalau dia wafat atau dibunuh kamu menjadi orang yang murtad? Ma'asyiral muslimin, Umar membaca ayat ini, beliau kemudian menangis. Dia mengatakan, subhanallah, orang yang selama ini saya hormati telah meninggal dunia. Pedang yang ia pegang pun kemudian jatuh. Dalam situasi seperti itu, maka Abu Bakar kemudian keluar. Dia umumkan, dia sampaikan kepada seluruh yang hadir, ayyuhan nas, kata Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sekarang saksikan, Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, sekarang Muhammad telah wafat. Tapi yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah betapa sahabat-sahabat beliau, termasuk Umar bin Khattab, merasa kehilangan, bahkan mereka merasa tidak percaya apa yang terjadi. Oleh karena itu, apa sih sebenarnya keteladanan yang ada pada diri Rasulullah yang kemudian bisa mengilhami para sahabatnya untuk mencontoh dan menteladaninya? Ada 3 K. K yang pertama adalah keikhlasan, K yang kedua adalah ketegaran, dan K yang ketiga adalah kesabaran. K yang pertama adalah keikhlasan, dicontohkan oleh beliau. Beliau belum dilantik menjadi nabi dan rasul, ditawari lewat pamannya Abu Talib oleh pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu, hai Abu Talib, sampaikan kepada Muhammad ponakanmu, kalau dia ingin harta, semua kekayaan kami berikan kepada dia. Kalau dia ingin tahta kami, kami hari ini akan kami lantik menjadi penguasa kota Mekah. Kalau dia ingin wanita, wanita yang paling cakep kami berikan kepada dia. Satu yang kita minta, wahai Abu Talib, perintahkan atau bilang kepada ponakanmu agar berhenti berdakwah. Ma'asyiral muslimin, ketika Abu Talib menyampaikan ini kepada Muhammad waktu itu, karena memang belum jadi nabi, beliau dengan lantang mengatakan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman. Seolah-olah beliau mengatakan, jangankan harta tahta wanita, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an adzal ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah au ahlaka duna. Demi Allah wahai paman, kalau mereka mampu melakukan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, tidak akan pernah aku tinggalkan. Biarkan aku hancur atau Allah memberikan kemenangan kepada agama yang aku bawa ini. Ma'asyiral muslimin, inilah tantangan kita. Inilah godaan yang sering kita hadapi, godaan harta, godaan tahta, dan godaan wanita. Ada orang kuat digoda dengan harta, ada orang kuat digoda dengan wanita, tapi digoda dengan tahta dia tidak kuat.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diingatkan bahwa ketika kita bicara harta, harta tidak akan pernah habis dan harta tidak akan pernah memuaskan kita. Sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin labtagha salisan wala yamla'u jawfa libni Adam illa turab." Kalau saja anak Adam itu diberikan 2 lembah isinya emas, maka pasti dia ingin yang ketiga dan seterusnya. Dan keinginan itu berhenti setelah dia masuk ke dalam tanah. Udah nggak bisa lagi apa yang bisa dia lakukan. Ma'asyiral muslimin, karena itulah kita diingatkan, jangan karena harta dan keluarga membuat kita lalai dan lupa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kalau ini kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan karena harta dan keluarga membuat kamu lalai dan lupa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ketika kita bicara tahta 2024, beberapa bulan lagi mungkin akan kita hadapi, karena tidak terasa ini godaan juga. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya? Karena bagaimanapun yang namanya jabatan, yang namanya kepemimpinan itu dalam menjadi amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, tapi masalahnya adalah kalian akan dimintai pertanggungan jawab dari apa yang telah kalian lakukan. Demikian juga dengan wanita, laki-laki godaannya wanita, wanita pun juga godaannya laki-laki. Betapa banyak kita lihat di luar sana orang-orang yang bermasalah dengan keluarganya dan pada akhirnya melahirkan keluarga-keluarga yang broken, keluarga-keluarga yang hancur, dan pada akhirnya tidak bisa membawa kepada kehidupan yang lebih baik, yang digambarkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah ketegaran. Ketegaran yang bisa kita lihat di sini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat di suatu tempat karena habis melakukan perjalanan jauh. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba beliau dikagetkan dengan munculnya lawan beliau, musuh beliau yang namanya Daksur. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan Duksur. Daksur atau Duksur bagi kita nggak ada masalah. Yang penting bahwa peristiwa itu pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah. Dengan pedang terhunus pun juga dia mengatakan, "Wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu dalam ancaman saya seperti ini?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegar dia mengatakan, "Allah yang akan menolong saya." Ketika matanya Daksur dia lihat, dan kemudian Allah yang akan menolong saya. Pedang yang dipegang oleh Daksur kemudian jatuh. Ma'asyiral muslimin, pedang ini diambil oleh Rasulullah. Gantian, bahasa kita mungkin seperti itu. Gantian sekarang, wahai Daksur, sekarang pedang ada di saya. Siapa yang akan menolongmu dalam kondisi seperti ini? Wahai Muhammad, kalau bukan engkau, tidak ada lagi yang akan menolong saya. Ma'asyiral muslimin, ini adalah ketegaran yang kita maksudkan. Betapapun beratnya persoalan yang kita hadapi, betapapun beratnya masalah yang kita hadapi, ada Allah, hadirkan Allah, tetap tegar. Sesungguhnya problem-problem yang kita hadapi pasti ada solusi, ada jalan yang terbaik. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ketika orang pada tidur semuanya di waktu malam, bangunlah kamu tahajud sebagai ibadah tambahan. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah kamu di waktu malam melakukan salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Semoga Allah memberikan kepadamu kedudukan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah kita diingatkan oleh Al-Quran, janganlah pernah engkau lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Tapi tetaplah untuk selalu ingat dan ingat kepada Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, maka sesungguhnya Allah pun juga akan ingat kepada kita, dan Allah itu akan selalu dekat
dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Ketika kondisi Makkah sudah tidak memungkinkan Rasulullah untuk berdakwah dengan leluasa, apalagi tahun itu juga dikenal dengan Amul Huzn, tahun-tahun keprihatinan, tahun duka cita. Abu Talib meninggal dunia, paman tercinta, kemudian istri tercinta juga wafat. Maka Rasulullah berniat untuk melakukan perjalanan dakwah di Taif. Tapi apa yang terjadi? Ketika di Taif, dakwah beliau bukannya disambut dengan baik, tapi bahkan beliau direspon dengan melakukan pelemparan. Beliau disakiti oleh orang-orang Taif sampai kaki beliau berdarah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamu aku mengadu tentang lemahnya diriku dan kehinaanku di mata manusia. Maka didatengin oleh malaikat. Ada riwayat mengatakan yang datang adalah malaikat Jibril, menawarkan kepada beliau, hai Muhammad, perintahkan aku sekarang juga agar bukit ini aku angkat, aku lemparkan kepada orang-orang Taif yang begitu tega menyakitimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, dia katakan jangan lakukan itu. Kalau sekarang mungkin orang tuanya, kalau sekarang mungkin anaknya, ya Allah, mudah-mudahan akan lahir generasi berikutnya yang akan beriman dan bertakwa kepada saya. Karena itu doa yang kita kenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka petunjuk, mereka berbuat ini karena ketidaktahuan. Ma'asyiral muslimin, inilah yang kita sampaikan adalah dalam bentuk bagaimana membangun kesabaran itu, termasuk apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di Cianjur sana, yang mereka mengalami musibah. Karena itu doa dan harapan kita yang wafat, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima ibadahnya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan yang belum ditemukan, semoga segera ditemukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah